never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Pramac Racing bangga, Jack Miller balik ke papan atas MotoGP 2025 bareng satelit Yamaha, bisa tantang para rider top. Jack Miller, pembalap asal Australia, kembali menunjukkan taringnya di ajang MotoGP 2025 bersama tim satelit Yamaha, Prima Pramac Racing. Meskipun hasil balapan sprint dan Grand Prix di MotoGP Thailand 2025 di Buriram belum sepenuhnya memuaskan, Miller berhasil menampilkan performa yang menjanjikan dan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan Yamaha yang signifikan. Jack Miller memulai karir balapnya di kelas Moto3, di mana ia menunjukkan bakat luar biasa dengan meraih 6 kemenangan. Prestasi ini membawanya naik ke kelas MotoGP pada tahun 2015 bersama tim LCR Honda. Setelah beberapa musim bersama Honda, Miller pindah ke tim Pramac Racing pada tahun 2018, di mana ia meraih 9 podium selama 3 musim. Pada tahun 2021, Miller bergabung dengan tim pabrikan Ducati dan meraih 2 kemenangan serta beberapa podium lainnya. Namun, setelah 2 musim yang kurang memuaskan bersama KTM, Miller memutuskan untuk kembali ke Pramac Racing, kali ini dengan motor Yamaha YZR-M1. Selama akhir pekan balapan di Thailand, Miller tampil konsisten sebagai pembalap Yamaha terbaik. Ia berhasil menduduki posisi keempat di sesi kualifikasi, menunjukkan bahwa adaptasinya dengan motor Yamaha berjalan dengan baik. Dalam balapan sprint, Miller menunjukkan semangat juang yang tinggi dan berusaha keras untuk bersaing di 6 besar sebelum mengalami kecelakaan pada lap 7. Meskipun demikian, semangat dan determinasi Miller patut diapresiasi. Dalam balapan utama, Miller kembali berjuang memperebutkan posisi ke-6. Namun, ia harus finish di posisi 11 setelah firing motornya nyaris copot saat balapan menyisakan 6 lap. Meskipun hasil ini belum sesuai harapan, Miller merasa senang atas perkembangan motornya dan percaya bahwa Yamaha dapat kembali bersaing di papan atas. Salah satu hal yang membuat Miller lega adalah hilangnya masalah chatter, getaran, yang sering ia alami saat bersama KTM selama 2 tahun terakhir. Masalah ini sering mengganggu performanya dan membuatnya kesulitan bersaing di papan atas. Namun, dengan Yamaha YZR-M1, Miller menegaskan bahwa ia sama sekali tak mengalami chatter. Hal ini memungkinkannya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan kembali bertarung di barisan depan. Bos tim Prima Pramac Racing, Paolo Campinotti, mengungkapkan kebanggaannya atas kembalinya Miller ke tim. Campinotti percaya bahwa pengalaman dan keahlian Miller akan menjadi aset berharga bagi tim dalam mengembangkan proyek baru bersama Yamaha. Ia juga yakin bahwa kombinasi antara Miller dan Oliveira akan membawa tim ke level yang lebih tinggi dan mampu bersaing dengan tim-tim papan atas lainnya. Miller akan kembali turun lintasan dalam MotoGP Argentina di sirkuit Termas de Rio Hondo pada 14-16 Maret 2025 mendatang. Dengan perkembangan positif yang ditunjukkan di Thailand, harapan besar disematkan pada Miller untuk dapat meraih hasil yang lebih baik di seri-seri berikutnya. Ia dan timnya akan terus bekerja keras untuk mengoptimalkan performa motor dan strategi balap guna mencapai target yang diinginkan. Secara keseluruhan, kembalinya Jack Miller ke tim Prima Pramac Racing dengan motor Yamaha YZR-M1 memberikan angin segar bagi tim dan para penggemar. Meskipun tantangan masih ada, semangat dan dedikasi Miller serta dukungan penuh dari tim diharapkan dapat membawanya kembali ke puncak dan bersaing dengan para pembalap top lainnya di MotoGP 2025. Show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hasil FP1 MotoGP Thailand 2025 Fabio Quartararo sukses jadi yang tercepat ketiga dengan mencatatkan waktu 1 menit 29,586 detik. Hal ini diprediksi sebagai awal kebangkitan Yamaha setelah dikomandau oleh Max Bartolini. Sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Thailand 2025 di sirkuit internasional Buriram pada Jumat, 28 Februari 2025, menampilkan dominasi Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo. Marquez mencatatkan waktu tercepat 1 menit 29,423 detik, mengungguli Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha, yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga.
Franco Morbidelli menunjukkan performa impresif dengan catatan waktu 1 menit 29,581 detik, hanya terpaut 0,158 detik dari Marquez. Sementara itu, Fabio Quartararo mencatatkan waktu 1 menit 29,765 detik, menempatkannya di posisi ketiga. Hasil ini menandai peningkatan signifikan bagi Yamaha, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit dalam beberapa musim terakhir. Performa Quartararo yang kompetitif ini tidak lepas dari peran Massimo Bartolini, yang bergabung dengan Yamaha sebagai direktur teknis. Bartolini, mantan insinyur Ducati, membawa pendekatan baru dalam pengembangan motor Yamaha YZR-M1 terbaru. Sejak kedatangannya, tim Yamaha telah menunjukkan peningkatan dalam kecepatan dan konsistensi, yang terlihat dari hasil tes pramusim dan kini di FP1 MotoGP Thailand. Marc Marquez, yang sebelumnya meraih gelar juara dunia bersama Honda, tampaknya semakin nyaman dengan Ducati Desmosedici GP24. Adaptasinya yang cepat terhadap motor baru ini menunjukkan potensi besar bagi Marquez dan tim Ducati untuk mendominasi musim 2025. Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, berada di posisi ke-10 dengan catatan waktu 1 menit 30,141 detik, menunjukkan bahwa Ducati memiliki kedalaman skuad yang kuat. Di sisi lain, absennya juara bertahan Jorge Martin dari Aprilia menjadi sorotan. Martin mengalami kecelakaan saat latihan di Lleida, Spanyol, yang mengakibatkan beberapa patah tulang di tangan dan kaki kirinya. Cedera ini memerlukan operasi dan masa pemulihan yang diperkirakan memakan waktu hingga 3 bulan, membuatnya absen setidaknya pada 2 seri pembuka musim ini. Posisinya di Aprilia sementara akan digantikan oleh pembalap penguji, Lorenzo Savadori. Performa impresif dari Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi menunjukkan bahwa tim-tim satelit juga memiliki potensi untuk bersaing di barisan depan. Morbidelli, yang bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tampaknya menemukan kembali performa terbaiknya setelah beberapa musim yang menantang. Sementara itu, Bezzecchi terus menunjukkan konsistensi dan kecepatan yang menjanjikan bagi Aprilia. Dengan hasil ini, persaingan di MotoGP musim 2025 diprediksi akan semakin ketat. Dominasi Ducati masih terlihat kuat, namun peningkatan performa dari Yamaha dan tim-tim satelit lainnya menambah dinamika dalam perebutan podium. Peran Massimo Bartolini di Yamaha khususnya menjadi faktor kunci dalam kebangkitan tim ini, memberikan harapan baru bagi para penggemar Yamaha untuk melihat pembalap mereka kembali bersaing di posisi terdepan. Sesi latihan dan kualifikasi berikutnya akan menjadi penentu bagi para pembalap untuk mempersiapkan strategi terbaik menjelang balapan utama. Dengan persaingan yang semakin ketat dan berbagai perubahan dalam tim, MotoGP musim 2025 menjanjikan aksi balap yang seru dan tak terduga. Yamaha kembali lebih kuat. Fabio Quartararo harap jadi orang ketiga di antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Fabio Quartararo menatap MotoGP 2025 dengan penuh optimisme. Pembalap andalan tim Monster Energy Yamaha ini memiliki keyakinan tinggi setelah melihat berbagai pembenahan yang dilakukan Yamaha. Sederet permintaannya pun dipenuhi oleh tim berlambang Garputala itu, yang berambisi untuk kembali ke puncak persaingan. Salah satu perubahan terbesar yang dilakukan Yamaha adalah kembalinya tim satelit mereka dengan nama Prima Pramak Yamaha, yang semakin komplit dengan kehadiran tim Moto2, Blue CRU Pramak Yamaha. Langkah ini dinilai Quartararo sebagai elemen krusial untuk bersaing dengan tim-tim papan atas seperti Ducati dan KTM. Tim satelit pastinya adalah hal tersulit untuk didapatkan. Pramak adalah sesuatu yang membuat Ducati mengambil langkah maju dan saya harap kami juga begitu, ujar Quartararo dengan penuh harap. Keberadaan tim satelit memberikan keuntungan besar bagi pabrikan. Mereka dapat mengumpulkan lebih banyak data dari lintasan, yang sangat berguna untuk pengembangan motor maupun pengaturan motor serta ban saat akhir pekan lomba. Dengan data yang lebih lengkap dan akurat, Yamaha dapat lebih mudah beradaptasi dan menyusun strategi yang lebih matang. Langkah Yamaha memenuhi permintaan Quartararo bukan tanpa alasan. Mereka ingin mempertahankan pembalap berbakat yang kerap disebut sebagai the next Valentino Rossi itu. Pada musim sebelumnya,
Quartararo hampir mencapai titik batas kesabaran karena performa motor YZR M1 yang tak kunjung kompetitif. Di MotoGP 2024, juara dunia MotoGP 2021 itu mengalami kesulitan besar. Alih-alih bertarung di barisan depan, Quartararo hanya mampu finish di posisi 10 besar klasemen akhir. Situasi ini membuatnya frustrasi dan hampir memutuskan untuk hengkang. Namun, Yamaha bergerak cepat dengan melakukan perombakan besar-besaran. Salah satu langkah kunci adalah dengan merekrut Max Bartolini, mantan insinyur Ducati, sebagai direktur teknis Yamaha. Kehadiran Bartolini di dalam tim memberikan harapan baru bagi Quartararo. Mungkin itu alasan terbesar yang meyakinkan saya untuk bertahan, ungkap Quartararo. Dia memberi saya kepercayaan diri yang tinggi terhadap proyek yang sudah benar-benar saya ragukan. Malahan, dia berhasil meyakinkan saya dan memberi saya keinginan untuk terus bekerja dengan pengembangan dan juga aerodinamika. Salah satu aspek yang paling ditunggu Quartararo dari proyek Yamaha adalah pengembangan aerodinamika. Dia menyadari bahwa aerodinamika adalah kunci untuk bersaing dengan Ducati yang terkenal dengan paket aerodinamika dan power mesin yang luar biasa. Tidak heran jika publik menanti Yamaha untuk merilis mesin V4 yang lebih kompetitif dibandingkan mesin inline-4 mereka yang saat ini kurang bertenaga di lintasan lurus. Namun, Quartararo menegaskan bahwa baginya bukan soal konfigurasi mesin, tetapi bagaimana motor tersebut bisa bersaing di barisan depan. Saya tidak peduli bagaimana caranya, yang penting motor ini harus bisa bertarung di posisi depan. Yamaha tahu apa yang harus mereka lakukan, tegas Quartararo. MotoGP 2025 diprediksi akan kembali didominasi oleh Francesco Bagnaia dari Ducati dan Marc Marquez yang kini juga memperkuat Ducati Lenovo. Keduanya adalah rival terberat yang pernah dihadapi Quartararo. Bagnaia dikenal dengan konsistensinya, sementara Marquez selalu membawa agresivitas yang membuat balapan semakin seru. Namun, Quartararo percaya bahwa Yamaha kini berada di jalur yang tepat untuk kembali bersaing di papan atas. Dengan paket motor yang lebih kompetitif dan dukungan tim satelit, ia berharap bisa menjadi orang ketiga yang menyelip di antara dominasi Bagnaia dan Marquez. Saya ingin bertarung dengan mereka, Bagnaia dan Marquez, setiap akhir pekan. Itulah yang membuat saya termotivasi dan Yamaha sudah memberikan saya alasan untuk percaya diri, katanya penuh semangat. Dengan musim baru yang semakin dekat, semua mata akan tertuju pada YZR M1 yang digadang-gadang telah mengalami perubahan signifikan. Apakah Yamaha mampu merebut kembali kejayaan mereka? Dan mampukah Quartararo menjadi penantang gelar juara dunia dan memecah dominasi Bagnaia serta Marquez? Semua pertanyaan ini akan segera terjawab saat MotoGP 2025 dimulai. Satu hal yang pasti, Yamaha telah kembali lebih kuat, dan Quartararo siap membuktikan diri sebagai yang terbaik di antara para raksasa MotoGP. Bos Pramac Racing Gino Borsa kagum, Jack Miller optimis target juara di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 akan segera dimulai, membawa berbagai perubahan signifikan dalam susunan tim dan pembalap. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah kembalinya Jack Miller ke tim Prima Pramac Racing, yang kini beralih menggunakan motor Yamaha YZR M1. Langkah ini tidak hanya menandai reuni Miller dengan tim yang pernah ia bela, tetapi juga menegaskan ambisi besar Pramac Racing dalam menghadapi musim baru. Jack Miller, pembalap asal Australia, resmi bergabung kembali dengan Prima Pramac Racing untuk musim MotoGP 2025. Sebelumnya, Miller membela tim ini pada periode 2018 hingga 2020, di mana ia berhasil meraih 9 podium. Setelah meninggalkan Pramac, Miller sempat membalap untuk tim pabrikan Ducati dan kemudian Red Bull KTM. Namun, setelah kehilangan posisinya di KTM akibat masuknya rookie sensasional Pedro Acosta, Miller menemukan jalan kembali ke Pramac Racing. Kepindahannya ini sekaligus melengkapi formasi pembalap untuk musim 2025. Manajer tim Pramac Racing, Gino Borsa, mengungkapkan kegembiraannya atas kembalinya Miller. Borsa menilai pengalaman dan kecepatan Miller akan menjadi aset berharga bagi tim, terutama dalam pengembangan proyek baru bersama Yamaha. Ia juga optimis bahwa kolaborasi ini akan membawa kesuksesan bagi kedua belah pihak.
Musim 2025 menandai era baru bagi Pramac Racing dengan beralihnya mereka dari Ducati ke Yamaha. Keputusan ini diambil setelah hubungan antara Pramac dan Ducati merenggang, terutama setelah Ducati memilih Marc Marquez sebagai pembalap utama mereka. Sebagai tim satelit Yamaha, Pramac Racing akan mendapatkan dukungan penuh dari pabrikan Jepang tersebut, termasuk penggunaan motor YZR M1 spesifikasi pabrik. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, menyambut baik kembalinya Miller ke keluarga Yamaha. Jarvis menekankan bahwa pengalaman dan etos kerja Miller akan sangat berharga dalam upaya meningkatkan performa YZR M1 di musim mendatang. Selain itu, kolaborasi antara Yamaha dan Pramac diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam persaingan MotoGP. Jack Miller sendiri menyatakan rasa antusiasmenya menyambut tantangan baru bersama Pramac Racing dan Yamaha. Ia merasa nyaman dengan motor YZR M1 dan yakin bahwa kombinasi antara pengalaman pribadinya dan dukungan teknis dari Yamaha akan menjadi modal kuat untuk bersaing di barisan depan. Miller juga menegaskan komitmennya untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi tim. Selain Miller, Pramac Racing juga merekrut Miguel Oliveira sebagai rekan setimnya. Oliveira, yang sebelumnya membalap untuk RNF Racing dan Trackhouse Racing, membawa pengalaman dan keterampilan yang diharapkan dapat memperkuat tim dalam menghadapi kompetisi. Dengan duet Miller dan Oliveira, Pramac Racing optimis dapat meraih hasil positif di musim 2025. Musim 2024 sebelumnya didominasi oleh Ducati, yang berhasil meraih 19 kemenangan dari 20 seri dan mengamankan gelar konstruktor kelima mereka secara berturut-turut. Namun, dengan berbagai perubahan tim dan pembalap di musim 2025, persaingan diprediksi akan semakin ketat. Selain Pramac Racing yang beralih ke Yamaha, Jorge Martin pindah ke Aprilia, sementara Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Perubahan ini menambah dinamika baru dalam kompetisi dan menjanjikan aksi balap yang lebih seru. Gino Borsao menekankan pentingnya mempertahankan mentalitas kemenangan yang telah dibangun bersama Ducati, meskipun kini mereka bekerja sama dengan Yamaha. Ia yakin bahwa pengalaman dan dedikasi tim akan membantu Yamaha dalam proses rekonstruksi dan peningkatan performa. Borsao juga mengingatkan bahwa meskipun optimisme tinggi, diperlukan waktu dan kerja keras untuk mencapai level kompetitif yang diinginkan. Dengan berbagai perubahan signifikan dalam susunan tim dan pembalap, musim MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan menarik. Kembalinya Jack Miller ke Prima Pramac Racing, transisi tim ke Yamaha, serta ambisi besar dari para pembalap dan tim lainnya, menambah antusiasme para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Semua mata akan tertuju pada seri pembuka musim ini, menantikan aksi dan kejutan yang akan terjadi di lintasan. Fabio Quartararo dijagokan juara, dibekali mesin ganas YZR M1 terbaru, siap bikin kejutan di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi ajang persaingan sengit antara tim-tim papan atas, dengan Yamaha muncul sebagai penantang serius bagi dominasi Ducati. Performa impresif Yamaha selama tes pramusim telah menarik perhatian banyak pihak, terutama dengan pembalap andalan mereka, Fabio Quartararo, yang menunjukkan konsistensi dan kecepatan yang menjanjikan. Selama tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia, Quartararo konsistently berada di posisi 3 besar pembalap tercepat sepanjang 3 hari pengujian. Ia mengakhiri tes dengan catatan waktu 1 menit 56,724 detik, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan kualifikasi MotoGP Malaysia 2024. Catatan waktu lap Yamaha pun semakin tajam 0,8 detik dibandingkan lap time pada kualifikasi MotoGP Malaysia 2024 lalu. Peningkatan performa ini tidak hanya menarik perhatian penggemar, tetapi juga pesaing utama mereka. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali dari tim Ducati, mengakui bahwa Yamaha berpotensi menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar musim ini. Yamaha bekerja dengan sangat bagus. Fabio punya pace super kencang setiap harinya, ujar Bagnaia. Salah satu faktor kunci di balik peningkatan performa ini adalah pengembangan signifikan pada motor Yamaha YZR M1 terbaru. Fabio Quartararo mengungkapkan bahwa motor ini telah mengalami banyak kemajuan, terutama dalam hal akselerasi dan stabilitas. Saya merasa cukup baik.
Kami telah membuat kemajuan signifikan dengan motor ini, kata Quartararo. Selain itu, Yamaha juga telah menjalin kemitraan dengan tim Pramac, yang sebelumnya berafiliasi dengan Ducati. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan dan performa Yamaha di lintasan. Kami sangat antusias dengan kemitraan ini dan percaya bahwa ini akan membawa dampak positif bagi tim, ujar Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing. Meskipun menunjukkan performa impresif selama tes pramusim, Quartararo memilih untuk tidak memasang target spesifik untuk musim 2025. Ia lebih fokus pada peningkatan performa dan konsistensi di setiap balapan. Saya tidak memiliki target khusus untuk musim ini. Fokus utama saya adalah bekerja sama dengan tim untuk terus meningkatkan performa motor dan memberikan yang terbaik di setiap balapan, ungkap Quartararo. Pendekatan ini mencerminkan sikap profesional dan dedikasi Quartararo dalam menghadapi tantangan musim ini. Dengan dukungan penuh dari tim dan pengembangan motor yang kompetitif, ia berharap dapat memberikan hasil terbaik dan bersaing di papan atas klasemen. Dominasi Ducati dalam beberapa musim terakhir membuat mereka menjadi tim yang harus dikalahkan. Namun, dengan peningkatan performa Yamaha, Ducati mulai mewaspadai ancaman dari tim berlambang garpu tala tersebut. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, mengakui bahwa Yamaha dan Quartararo akan menjadi pesaing utama mereka musim ini. Kami melihat Yamaha sebagai penantang serius. Performa mereka selama tes pramusim sangat mengesankan, dan kami harus waspada terhadap mereka, kata Tardozzi. Pengakuan dari tim rival ini menunjukkan bahwa Yamaha telah berhasil meningkatkan kompetitivitas mereka dan siap memberikan perlawanan sengit di lintasan. Dengan berbagai pengembangan dan peningkatan performa yang telah ditunjukkan, Yamaha, bersama Fabio Quartararo, siap memberikan kejutan di MotoGP 2025. Meskipun tidak memasang target spesifik, fokus pada peningkatan konsistensi dan kerja sama tim menjadi kunci bagi mereka untuk bersaing di level tertinggi. Para penggemar MotoGP tentu menantikan aksi seru dan persaingan ketat antara Yamaha dan Ducati sepanjang musim ini. Show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,